semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film yang sangat membrutalkan lagi. Apalagi di film ini dibintangi oleh Michael J. White yang pastinya akan sangat disukai oleh para pecinta film action. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang mantan kapten pasukan khusus bernama John. Diketahui John mengalami gangguan mental setelah semua anak buahnya dibantai saat pertempuran di zona perang. Pada adegan ini ia meminum ciu dengan 2 buah peluru. Kemudian peluru tersebut dimasukkan ke dalam pistolnya yang akan ia tembakan kepada dirinya sendiri. Hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk apakah dirinya masih layak hidup atau tidak. Setelah itu, John membeli minuman di toko alit. Tiba-tiba ada 2 orang perampok yang mengambil uang di kasir lalu menyuruh semua orang untuk merunduk. Namun John tetap santuy memilih minuman yang akan ia beli. John mengatakan kepada si perampok kalau menodong senjata itu harusnya di kepala. John yang kembali teringat saat medan perang, akhirnya 2 perampok tersebut jadi lampiasannya. Esok harinya saat di rumah, John kedatangan seseorang yang langsung memarahinya. Orang tersebut ternyata adiknya sendiri yang bernama Cindy. Cindy kesal karena John kelupaan menjemputnya di bandara. John yang merasa bersalah, ia mencoba meminta maaf. Pada akhirnya mereka pun saling berpelukan. Saat mereka sedang berada di sebuah kafe, Cindy menceritakan kalau dirinya akan kembali ke Brazil dalam 2 hari. Diketahui Cindy ini sekarang menjadi aktivis kemanusiaan di sebuah kota kecil yang ada di Brazil. Singkat cerita, Cindy sudah kembali ke Brazil. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Katarina yang ditugaskan menjaga kota kecil tersebut. Hingga Katarina mendapat kabar kalau salah satu aktivis Amerika sedang sekarat di pinggir pantai. Saat dilihat, ternyata orang tersebut adalah Cindy. Setelah kejadian itu, atasan Cindy yang bernama Manny langsung menghubungi John untuk memberitahu kalau adiknya ditemukan sekarat di pinggir pantai. John yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas untuk pergi ke Brazil. Adegan berpindah kepada seorang detektif bernama Tiago yang kala itu menangkap beberapa orang yang disinyalir telah membawa senjata ilegal. Tak lama kemudian, Katarina datang ke sana. Ia merasa terkejut dengan aksi Tiago. Karena selain ini wilayah tugasnya, Tiago juga sering menangkap penjahat secara kasar. Hal tersebut membuat Katarina merasa sedikit kurang setuju. Tak lama kemudian, salah satu warga mencoba menyerang Tiago yang membuat ketegangan semakin memanas. Para warga dan polisi saling menodongkan pistol mereka. Karena tidak mau ada pertumpahan darah, akhirnya Tiago menjalin kesepakatan dengan mereka, yaitu melakukan duel antara anak buah Tiago dengan salah satu warga yang paling kuat di sana. Tiago mengatakan jika perwakilan mereka menang dari anak buahnya, Tiago berjanji tidak akan datang lagi ke kota kecil tersebut. Inilah anak buah Tiago yang bernama Bororo yang akan melakukan duel dengan perwakilan dari mereka. E aí, cara, vem aqui. Ternyata Bororo tidak terlalu kesulitan untuk mengalahkan orang yang menjadi wakil mereka. Beralih ke John yang saat ini sudah berada di Brazil. Ia pun langsung disambut baik oleh atasan Cindy yaitu Manny. Manny langsung membawa John ke rumah sakit tempat Cindy dirawat. Saat di sana, John dihampiri oleh Tiago. Tiago berjanji kepada John akan segera menangkap orang yang telah mencelakai Cindy. Namun saat itu juga John meminta detektif Tiago untuk mengantarkannya ke TKV saat Cindy ditemukan. Pada akhirnya Tiago membawa John lalu memperkenalkannya dengan Katarina. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, tiba-tiba John mengambil pistol Katarina karena ada suara yang mengagetkannya. Dari sini mereka semua langsung menyangka kalau John bukanlah orang sembarangan. John sangat sigap dengan situasi di sekitarnya.
Setelah itu, John diceritakan oleh Katarina kalau kota kecil ini semua fasilitasnya seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lainnya dibiayai dari bisnis ilegal. Sehingga para warga sudah terbiasa dengan semua itu karena pemerintah sendiri tidak pernah peduli dengan kota ini. John yang teringat dengan Cindy, ia memutuskan untuk kembali ke rumah sakit dan akan melihat TKP Cindy esok hari. Saat di sana, John bertemu dengan suster dari Asia yang tengah memberi obat kepada Cindy. Namun tak berselang lama, Cindy mengalami kejang-kejang. John yang khawatir langsung memanggil petugas medis. John mengatakan kalau Cindy terakhir kali diberi obat oleh suster yang sepertinya berasal dari Asia. Beruntung Cindy langsung ditangani, dan mereka mengatakan kalau tidak ada petugas yang berasal dari Asia. Esok harinya, John terlihat sedang berada di pinggir pantai tempat Cindy diketemukan. Hingga John melihat salah satu preman di sana memakai kalung milik Cindy. John langsung bertanya kepada preman tersebut dari mana kalung itu ia dapatkan. Namun orang itu tidak mau mengatakannya sehingga John harus menghajar orang tersebut beserta semua anak buahnya yang ada di sana. Tiba-tiba Katarina datang untuk melerai mereka. Akhirnya orang itu mengatakan kalau Cindy adalah orang yang merawat adik kecilnya. Sayangnya adiknya itu kini telah diculik sehari sebelum Cindy diketemukan sekarat di pinggir pantai. Orang itu lalu memberikan buku harian milik Cindy kepada John. Malam harinya, John menemukan sebuah nomor telepon di dalam buku harian Cindy yang diduga orang terakhir yang Cindy hubungi. John langsung menelepon orang tersebut dan memintanya bertemu esok hari. Saat bertemu, orang itu mengatakan kalau ia adalah seorang fotografer yang pernah diminta Cindy untuk memotretnya dari jarak jauh. Karena tidak bisa memberikan banyak petunjuk, akhirnya orang tersebut pamit untuk pergi. Namun saat itu juga ternyata John berhasil mengambil flash di si fotografer tersebut. Dan saat si fotografer itu naik ke mobilnya, tiba-tiba mobilnya meledak. Lalu disusul segerombolan orang bertato yang menembaki senjatanya ke arah John. Beruntung John berhasil selamat dari serangan tersebut. Setelah itu John menemui Manny untuk mengecek flash disk yang dibawanya sambil bercerita kalau dirinya baru saja diserang oleh segerombolan orang bertato seperti Yakuza. Mendengar kata Yakuza, Manny langsung bercerita kalau para Yakuza sudah ada di Brazil dari 50 tahun yang lalu. Mereka kerap kali berbuat jahat dan menculik anak-anak kecil untuk diperjualbelikan. Di sini John berpikir kemungkinan besar Cindy dibuat terluka karena telah mencoba mencampuri urusan mereka. Kemudian John dan Manny menemukan sebuah foto saat Cindy tengah berbincang dengan seorang pria yang sepertinya saat itu berada di depan sebuah klub malam. Malam harinya John datang ke klub malam tersebut untuk menemukan pria yang sebelumnya bersama Cindy di foto. Saat di sana John dengan mudah menemukannya karena orang tersebut ternyata merupakan seorang DJ. Saat DJ itu kebelat John langsung mengikutinya. John menghabisi satu penjaga yang berada di sana. Setelah itu John bertanya apakah si DJ mengenal Cindy. Namun DJ itu mengatakan kalau dirinya sudah lupa. Dan inilah yang John lakukan agar DJ itu bisa mengingat Cindy. Beberapa kali kepala DJ itu dimasukkan ke dalam kloset. Hingga akhirnya DJ itu mengatakan kalau yang membuat Cindy sekarat tak lain adalah bosnya. DJ itu hanya memberitahu John tempat usaha bosnya saat ini. Get out of town. I didn't have to. My client. But if I find out you're lying to me, I'm gonna come back and finish your swimming lesson. Esok harinya, John ditemani Manny langsung pergi ke alamat tersebut. Bersamaan dengan itu, Tiago dan Gororo mengajak semua anak buahnya untuk menghabisi para pemuda yang dianggap kriminal di kota kecil tersebut. Hal itu sebenarnya sangat berlebihan mengingat para kriminal itu juga adalah orang-orang yang membiayai fasilitas umum yang ada di sana.
Saat sampai di sana, dengan brutal mereka menghabisi para pemuda yang diduga terlibat bisnis ilegal. Hingga salah satu anak buah Tiago berhasil menemukan sekelompok pria Jepang yang tengah menculik anak-anak di kota tersebut. Tak lama kemudian Tiago dan Gororo datang. Anehnya di sini Tiago malah menghabisi anak buahnya sendiri. Akhirnya kita dapat simpulkan kalau Tiago dan Gororo selama ini bersekongkol dengan para Yakuza. Dan alasan Tiago membantai para pemuda di sana tak lain karena mereka sering menggagalkan bisnis penculikannya. Di sisi lain, John akhirnya sampai ke tempat bisnis para Yakuza. John menyuruh Manny untuk kembali sementara dirinya akan menyelesaikan masalahnya. Saat masuk ke sana, John langsung menghabisi satu persatu dari mereka. Walaupun mereka cukup banyak, hal itu ternyata tidak membuat John kesulitan sedikit pun. Orang yang mengelola tempat tersebut adalah orang yang dulu menyuntikkan racun saat di rumah sakit. Ia pun langsung menghubungi bosnya yang bernama Hirimoto. Hirimoto meminta si pengelola kembali ke rumah sakit, sementara permasalahan itu akan diberikan kepada Tiago dan Gororo yang merupakan sekongkol mereka. Setelah itu, Hirimoto memperlihatkan kekejamannya dengan menghabisi si DJ. Tak lama kemudian, kebrutalan John langsung dihentikan oleh Tiago dan Gororo. Lalu datang juga Katarina yang ingin juga menghentikan keributan tersebut. John mengatakan kepada mereka kalau dirinya punya bukti sebuah kejahatan Yakuza di dalam sebuah koper yang ia bawa saat di klub malam. Saat di sana, Tiago mengatakan kalau koper DJ akan ia bawa untuk diselidiki. Ketika John keluar bersama Katarina, akhirnya John mencurigai Tiago bersekongkol dengan para Yakuza. Hal itu ia dapat simpulkan saat tadi Tiago menyebutkan nama si DJ, yang padahal John tidak pernah menyebutkan dari mana koper itu ia ambil. Saat itu juga John menyuruh Katarina untuk menjaga adiknya di rumah sakit, sementara dirinya akan mengintai Tiago dan Gororo. Saat Katarina masuk, ternyata wanita Yakuza itu sudah berada di sana untuk menghabisi Cindy. Tak pikir panjang, Katarina langsung menghabisinya. Di sisi lain, Tiago dan Gororo mendatangi sebuah pelabuhan. Ternyata saat itu John menyelinap di bagasi mobilnya. Saat John mengawasi mereka, ternyata tempat itu adalah markas Yakuza yang dijadikan tempat penampungan anak-anak yang diculik. Semua anak-anak itu akan segera dikirim ke luar negeri untuk diperjualbelikan. John langsung menghubungi Manny dan menyuruhnya untuk mengirim polisi ke tempat tersebut. Saat Tiago dan para Yakuza itu berkumpul, terdengar suara tembakan di luar. Mereka langsung menyangka kalau itu adalah ulah John. John masuk ke dalam untuk menghabisi mereka satu persatu. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Tiago, dan John hampir menghabisinya. Beruntung Gororo datang untuk melawan John. Dengan ilmu capoeiranya, Gororo berusaha untuk menghabisi John. Namun sayangnya kemampuan Gororo belum bisa menumbangkannya. Tak lama kemudian sang ketua Hirimoto datang ke sana untuk menghabisi John. Pada akhirnya John harus melawan mereka bertiga. Terlihat John masih bisa mengimbangi mereka dalam pertarungan. Hingga pada akhirnya John berhasil menghabisi Gororo dan Tiago. Kini John tinggal berduel dengan sang ketua Yakuza. John mengambil peralon besi untuk melawannya.
Duel sengit terjadi, namun kita sudah dapat simpulkan kalau pemenangnya adalah John. Tiago yang masih hidup, ia menyesali perbuatannya yang telah bersekongkol dengan Yakuza. Lalu John memberikan pistol untuk memilih bunuh diri atau ditangkap. Saat John hendak keluar, terdengar suara tembakan yang artinya Tiago memilih menghabisi dirinya sendiri. Seperti biasa, setelah semua kejadian itu selesai, para polisi pun datang untuk menangkap para penjahat yang masih pingsan. Terlihat anak-anak yang akan dijual itu kini berhasil diselamatkan oleh John seorang diri. Kembali ke rumah sakit, saat ini John masih menunggu adiknya untuk kembali sembuh. Namun dokter itu mengatakan kalau Cindy adiknya akan kembali sembuh setelah dirawat untuk beberapa tahun. Hal itu dikarenakan luka dalam dan cedera otak Cindy yang cukup parah. Esok harinya terlihat Manny dan John sedang mengobrol di pinggir pantai. Di sana Manny mengajak John untuk bekerja bersamanya. Namun sayang John menolak karena ia masih belum siap menjalankan tugas apapun. Hingga Manny mengatakan kalau biaya rumah sakit Cindy akan ia tanggung sampai Cindy kembali sehat. John baru tersadar kalau Cindy pasti akan membutuhkan biaya yang sangat banyak mengingat ia akan terus di rumah sakit untuk beberapa tahun. Akhirnya John menerima ajakan tersebut, kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan berurusan dengan kapten pasukan khusus yang lagi rarungsing. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bright Movie.